Ya, kembali lagi bersama dengan Mas Bejo di iBejo Channel. Kali ini Mas Bejo ada di dealer MPM di Ponegoro, Jember. Cuman kali ini yang akan Mas Bejo bikinkan videonya adalah tentang motor listrik dari Honda. Motor listrik dari pabrikan Jepang ya. Karena kemarin-kemarin Mas Bejo yang bikin videonya itu dari pabrikan Cina. Nah, kali ini dari pabrikan Jepang ada teman-teman dari Honda dan termasuk baru ya, yaitu CUV CUV-E ya, maksudnya warna putih yang secara namanya adalah Stellar Matte White. Mas Bejo akan coba jelaskan sebisa Mas Bejo karena Mas Bejo baru belajar ya, dan ini posisinya ada diskon teman-teman. Nah, jadi Mas Bejo akan review santuy tentang apa saja yang ada di motor ini. Motor keren itu yang lahir itu sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu ya, dan Mas Bejo baru ada kesempatan kali ini untuk bikin videonya. Pastinya nanti harga yang Mas Bejo sebutkan itu adalah harga di bulan Februari ini atau harga yang terbaru. Kita mulai dari spesifikasi Honda CUV. Biar gampang itu CUV gitu aja ya, tulisannya CUV CUV teman-teman. Nah, motor ini adalah motor listrik ya, yang mempunyai jarak maksimalnya itu 80,7 km. Jadi maksudnya jarak maksimal itu kalau motor kan bensinnya habis entek ting lah ibaratnya. Nah, kalau ini baterainya habis itu di kilometer 80,7 km, sehingga kalian harus mengecas baterainya ada 2 teman-teman. Nah, itu untuk jarak maksimalnya. Lalu untuk kecepatan maksimalnya itu dibatasi, nah, itu maksimal itu 83 km per jam. Cukup banter ya, atau cukup cukup bisa buat ngebut ya kalau kita bayangkan ya. 83 itu kecepatan maksimalnya. Jadi nggak lemot-lemot banget ya kalau kita bayangkan 83 km per jam kilometer per jam yang dipakai untuk sehari-hari. Nah, jadi memang motor ini atau motor listrik ini diperuntukkan untuk sehari-hari karena bisa terbukti ya, karena jarak maksimalnya itu 80,7 km, kecepatan maksimalnya itu 83 km, dan motor ini hampir tidak punya bagasi teman-teman. Jadi agak susah untuk dibuat perjalanan touring mungkin yang jaraknya ratusan kilometer. Motor ini mempunyai waktu pengisian baterai dari 0 ke 100. Jadi ibaratnya kalau baterainya itu habis mulai 0 ke 100%, kalau HP itu mati ya, pas mati 0 ke 100% itu adalah 6 jam. Nah, tapi ada tapinya, ini kalau nggak sampai habis itu di baterai 25% sampai 75% itu waktunya 2,7 jam. Nah, itu jadi kalau sisa 25% diisi sekitar 2,7 jam itu maksimalnya itu bisa jadi 75%. Jadi kalau dari 0 ke 100% itu 6 jam, dari 25% ke 75% itu 2,7 jam, sorry. Nah, untuk pertanyaan Mas Bejo, berarti kan lama ya kita harus ngecas di rumah dan segala macam. Nah, ini Honda di Indonesia itu sedang mempersiapkan di dealer-dealer tertentu ya, yang ada lambang I-nya. Nah, Elektrika atau apa gitu loh, elektronika atau apa, pokoknya ada dealer khusus di setiap kota, yang nantinya ada di setiap kota mungkin ya, karena Mas Bejo belum menemuinya di Jember ya. Itu ada yang namanya tukar baterai. Nah, jadi ditukar pastinya bayar ya, ada biayanya. Jadi kalian datang kalau baterainya habis, posisi kosong, terus bayar, terus ditukar HP-nya yang baterainya yang full, nanti dimasukkan ke motor ya, mungkin seperti itu. Tapi nggak tahu realisasinya di setiap kota ada itu, Mas Bejo nggak tahu. Cuman tujuannya nanti ke depannya itu mungkin seperti itu teman-teman. Nah, terus untuk rangka-rangka yang ada di motor ini, itu rangkanya itu underbone, jadi bukan SAF ya, karena memang secara harga ini mahal banget. Ini harganya kalau tak lihat-lihat itu
hampir menyamai X-Max teman-teman, jadi 50 juta lebih dengan ukuran bannya itu ring 12 ya. Jadi depan belakang itu bannya sama, gambot ya. Kalau kita lihat di video itu ukurannya adalah 100/90 ring 12. Hal ini juga membuat motor ini nggak kayak motor listrik gitu ya. Jadi kayak motor konvensional yang secara bannya tebal, dan bahkan kalau kita lihat di bagian belakangnya yang bagian kanan itu lebih berisi ya teman-teman. Jadi nggak kelihatan kopong dengan ban ukuran yang lebih gambot. Motor ini juga kelihatan padat ya. Jadi kalau motor listrik Cina atau motor listrik yang lain itu kan kayak kopong ya. Motor ini padat banget ya, Honda banget lah ibaratnya. Bisa secara persepsi itu bisa memberikan sesuatu yang apa ya, yang padat gitu. Motor ini mempunyai pengiriman yang CBS ya, atau Combi Brake System. Jadi sudah ada teknologi standarnya Honda itu sudah disematkan di motor ini yang mempunyai powernya itu 6 kW per 3500 rpm, dan torsi maksimalnya adalah 22 Nm per 2300 rpm. Nah, untuk panjang tinggi lebarnya motor ini lebih besar dari dari Beat, hampir sama dengan Scoopy teman-teman. Jadi kalau kalian bisa membayangkan itu hampir sama dengan Scoopy. Panjangnya adalah 1889, lebarnya adalah 664, dan tingginya adalah 1096. Jadi tidak kecil teman-teman. Jadi agak sedikit besar lah ya. Sedikit besar dan cukup oke sih. Mas Bejo seneng sebenarnya, cuman harganya wow. Jarak sumbu roda 1310, jarak terendah ke tanah adalah 139 mm, dan tinggi tempat duduk adalah 761, dengan berat kosongnya itu cukup berat ternyata, yaitu 117 kg. Nggak paham Mas Bejo, motornya berat ya. Jadi ya gimana ya, ya luar biasa lah intinya. Nah, motor ini itu tidak sama ya dengan motor-motor listrik pada umumnya. Jadi motor ini kayak semacam ada kiriannya. Jadi secara mesinnya itu kayak menyambung dari kayak motor konvensional. Itu apa ya istilahnya? Kalau di sini tulisannya itu menggunakan motor listrik tipe direct drive dengan tenaga maksimal 6 kW. Jadi bannya itu ya juga bisa diganti dengan ban dan velg yang lain, karena kalau motor listrik yang lainnya kan biasanya penggeraknya itu di ban belakang ya. Kalau ini enggak, ban belakang dan depannya itu kayak bisa diganti-ganti dengan velg yang lain. Kayaknya seperti itu teman-teman. Nah terus secara lainnya motor ini menggunakan full LED ya. Jadi motornya full LED depan belakang, dan bentuknya memang sangat keren banget ya, yang dilengkapi dengan 2 baterai yang diklaim itu lebih stabil ya, karena ini teknologi Honda berkualitas yang sangat luar biasa, bisa ditukar di dialer yang ada lambang I-nya teman-teman. Full digital speedometer, decknya juga tak pikir cukup luas ya, cukup luas untuk bawa galon dan kehidupan sehari-hari. Nah itu adalah sekilas yang bisa Mas Bejo jelaskan dari sudut pandang spesifikasi. Mas Bejo agak gagap karena memang motor listrik ini baru banget bagi Mas Bejo, tolong dimaklumi. Nah terus habis itu dari segi look dan body tak pikir cukup keren banget. Mas Bejo suka banget bentuknya ya. Bentuk dari motor ini dibilang compact ya, compact. Mungkin kalau nggak ada IM1 di sampingnya motor ini kelihatan kecil, cuman karena ada IM1 di sampingnya sehingga besarnya itu dapat. Motor ini besar loh teman-teman, kalau kalian paham ya. Ya persepsinya itu kayak stylo itu kan kayak kalau digambar itu kan kelihatan kecil ya, cuman aslinya kan besar banget. Warnanya putih yang tipe Stellar Matte White ini. Putihnya kalau kalian pengen tahu putihnya kayak apa Mas Bejo, kayak Scoopy ya, itu aja wis. Jadi putih matte, ada semacam model halus lah ibaratnya. Jadi matte tapi halus ya. Terus lampunya LED kalau kita lihat dari bagian depannya, dan secara model di setirnya, karena yang belakang itu tromel ya, yang cakram depan saja itu ada yang namanya handremnya. Jadi masih ada handrem kalau kita lihat dari depan. Terus kalau kita lihat dari samping-sampingnya, motor ini juga sangat luas.
Mas Bejo kemarin nyoba di tempat itu, maksudnya bukan tes ride ya. Jadi riding posisinya itu nyaman, nggak nunduk dan memang mungkin ya diperuntukkan untuk kehidupan sehari-hari. Bodinya padat teman-teman, serius ini. Jadi kalau kalian lihat langsung ya, jadi bukan kayak dipaksakan ada itunya, ada covernya. Jadi emang benar-benar padat ya. Dan kalau kita lihat dari bobotnya 117 kilo kan juga pastinya komponen di dalamnya juga pastinya berat teman-teman yang bisa kita lihat. Terus nggak ada nggak ada bagasi. Jadi kalau di dalam joknya itu hampir semuanya itu isinya itu isi atau berisi baterai teman-teman. Jadi memang tidak diperuntukkan untuk touring, mungkin seperti itu ya. Mungkin bisa untuk touring kalau kita sudah mengetahui oh di kota ini ada bisa tukar casesan, di kota ini ada bisa tukar baterai kok casesan ya, tukar baterai sehingga kalian bisa tahu mau touring kemana. Cuman ya untuk 80 kilometer habis itu kan agak sedikit merepotkan ya. Jadi mungkin ya lebih baik untuk kehidupan sehari-hari. Lah untuk pada bagian lampu belakangnya juga ganteng banget teman-teman. Ganteng wis pokoknya, ada tulisannya CUV-E atau CUV. Nah itu, dan ya wis pokoknya sekilas seperti yang ada di sana. Lah yang ada di video ini adalah tipe yang biasa teman-teman. Jadi tak jelaskan ya, ada dua model harga. Nah, yang pertama adalah CUV yang motornya saja itu harganya 55 juta 10.000. Terus ada CUV plus charger teman-teman. Jadi ada chargernya itu nambah 6 juta. Jadi selisih chargernya itu 6 juta. Nggak tahu ini masuk yang CUV biasa ini include charger apa enggak, karena memang Mas Hardi juga kekurangan info karena masih belum ada ya, karena masih baru juga. Tapi ada sedikit potongan tuh di atas 10 juta. Jadi 55 juta, tapi ada potongannya hampir ya sekitar 10 jutaan lah. Jadi mungkin di harga 44 juta. Nah itu 45an lah ya yang ada di Jember dan sekitarnya. Kalian kalau pengen tahu info lebih lanjut hubungi nomornya Mas Hardi ya, yang sudah tak cantumkan di layar, atau kalau kurang jelas di deskripsi video di bawah. Ya wis mungkin cukup videonya. Mohon maaf kalau agak gagap dan sedikit bingung Mas Bejo, karena memang nggak seperti biasanya, ini sesuatu hal yang baru, something new lah ibaratnya. Tapi Mas Bejo meyakini kalian pasti memakluminya. Ya wes, sampai ketemu di video-video Mas Bejo selanjutnya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di iBejo channel. Matur nuwun, terima kasih.